Halo gengs, selamat sore ya. Sore banget nih. Nggak kelihatan. Ranting nanti kalau naik, kalau aku panggil naik ya. Oke. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya teman-teman. Suka-suka saya. Oke. Sore ini kita akan ngebrew sesuatu yang spesial, tapi saya nggak akan menjelaskan historinya dulu ya, nanti aja ya kayak di sesi keberapa gitu ya, atau di sesi terakhir lah last brew, baru saya akan bahas tentang si varietal ini. Kita akan ke meja. Oke. Saya buka dulu ya. Packagingnya segede bagong, tapi isinya sedikit. 80 gram saya beli hampir 300. Aduh, lama-lama karena atas nama eksplorasi, harga yang saya beli makin lumayan ngehe ya. Saya pakai ini, lalu paper filternya saya pakai yang biasa aja. Kita timbang dulu karena harus menimbang supaya kita tahu takaran yang kita mau. Oke, bentar ya, saya pakai angka setan. Angka setan itu 13 gram ya. Buat yang penasaran, ini gramasi saya di 13 gram. Lalu kalau mau lihat binnya, kelihatan nggak? Dia itu lebih tipis-tipis, lebih lonjong-lonjong dari Panama Gesa ya, atau dari Gesa deh. Dia lebih lonjong dari Gesa, sama lebih pipih. Gesa tuh agak gemukan sedikit, ujungnya lebih mengkerucut sih, kayak mirip-mirip Excelsa ya. Aromanya sih semerbak. Let's see ya, apakah saya gagal membrew dengan 13 gram. Saya akan tuang aja. Lalu kita akan setting gilingan 1, 2, 3, 4. Saya akan main 4.5 aja. Saya pakai suhu 95, berapa? 93 ya suhunya ya. Nggak akan saya aduk menggunakan sendok atau lain-lainnya, tapi saya simply akan mengacak-acaknya menggunakan seduhan air.
200. Kita akan mulai diproses diturunkan. Saya cuman ngasih jedanya 2 menit, jadi 13 gram 202 menit. Tapi kita akan lihat ya, 2 menit saya ini prosesnya akan begini. Oke, tunggu, baru akan saya aduk sedikit aja. Habis itu tunggu dia tenang di bagian atasnya, habis itu baru saya turunkan lagi. Let's see, apakah dia bisa memberikan impresi rasa yang berbeda dari saya mendapatkannya di di Insting Roastery di Alam Sutra, atau ternyata sama, atau bahkan kok rasanya beda ya, punya saya lebih nggak enak gitu, atau punya saya lebih kok rasanya aneh ya gitu, misalkan gitu ya. Let's see. Saya nggak akan habiskan, seperti kebiasaan saya adalah membuatnya dia berhenti sampai cemak-cemak di bagian atasnya. Lalu the restnya kita akan minta tolong ranting cicipin. Sebentar ya. Ranting, kamu kenapa? Oke, habis itu ranting naik ya. Cobain kopi, salah satu kopi yang termasuk rare dan sepengetahuan dangkal saya sementara hanya Insting yang menjual bean ini. Sebelum saya meminumnya, biarkan dia sedikit menurun suhunya. Sedikit info bahwa ini adalah si Laurina ini atau Bourbon Point 2, salah satu bean dengan, atau green bean atau kopi dengan kafein yang paling rendah katanya ya. Jadi kalau kalian bermasalah dengan kafein, pilihannya kalian beli decaf atau katanya si Laurina ini. Tapi karena Laurina lebih mahal dari decaf, jadi decaf aja ya gitu ya kan main-mainnya. Let's see, kita akan cobain, kita aduk dulu. Aromanya sangat peachy. Kalau di sini sih ada passion fruit, raspberry, creamy body, smooth, very sweet, vanilla. Biasanya sih sebenarnya kalau bicara di ranah aroma atau bicara di ranah rasa, sebenarnya kata orang-orang kembali ke subjektivitasnya masing-masing. Jadi semakin kaya kosakata rasa, semakin kaya data bank rasa, mungkin kita bisa merasakan sesuatu yang belum pernah orang lain rasakan, atau bahkan bisa merasakan di luar kompleksitas yang disebutkan ini. Atau kalau kalian ternyata kayak saya nih, misalkan bank datanya ya udahlah enak aja gitu, ya udah simply enak aja ya, tanpa harus kita menjelaskan A B C D E F G H. Itu sangat subjektif banget sebenarnya kalau soal rasa. Tapi kalau kita berada di frekuensi yang sama, lidah kita mencecap sesuatu yang enak tanpa kita harus menerjemahkannya, harusnya ini enak. Let's see, apakah ini lebih enak dari yang saya dapatkan di Alam Sutra? Are itu sah. Cobain deh, sini Dere. Kamu mesti nyobain Dere. Ini ranting mesti nyobain. Sini ranting. Silakan duduk. Mau pakai gelas yang mana? Langsung di sini. Oh, panas. Sini gelas ini. Oke. Ini sama dengan kopi yang waktu itu kita minum di Alam Sutra. Tunggu dulu. Ini salah satu kopi yang rare atau langka. Silahkan deh, nanti biarin aja ranting mencecapnya. Enggak kena. Kena. Enggak. Nah, Kena.
Enak. Gimana rasanya? Sweet. Iya. Ada bright acidity? Iya. Ya, bright banget ya. Diteguk lalu kamu biasa kulum kanan, kulum kiri. Diamkan dulu. Ada sensasi gitu ya. Enak ya? Glek. Enak. Enakan mana waktu aku brew ini, enakan ini Ini. dibanding waktu kamu nyobain di Instinct? Enakan ini? Oke? Serius? Thank you. Hati-hati ya bro, turunnya. Sebenarnya kalau urusan rasa, kalau buat saya sama aja dengan yang di brew di Instinct, sama aja. Tinggal memainkan variabel aja sih, mau lebih berbody misalkan atau lebih kenceng gitu, atau mau lebih acidity-nya mau lebih kenceng, sweetness-nya mau lebih kenceng, itu lebih permainan udah subjektif atau selera aja sih. Tapi setidaknya kita berangkat dari bean yang enak dulu. Lembut banget loh. 200 gram loh airnya maksudnya. Sedikit ada hints whisky-nya, sama persis seperti yang saya minum di Instinct Roastery. Whisky itu bukan artian kalian minum whisky, tapi ada hints kayak sensasi fermentednya itu berasa lah, itu kurang lebih ya. Terakhir, untuk impresi ngebrew sendiri pertama kali, Laurina sangat gila sih, layak dicoba. Masalah rasa kalian nggak usah ragukan lah, kalian bebas menerjemahkan. Kalau misalkan saya bisa menemukan ada sebuah percikan mahakarya cinta di masa SMA. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.